Alhamdulillah sampai dengan sekolah kota. SDN 1 Barabai Darat. Kamari besi. Sekolah yang Di Birayang. Besi. Hadir pada hari ini. Baik, hari ini kita akan mengadakan kegiatan sosialisasi asesmen nasional bagi proktor se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari hari Senin sampai dengan hari Kamis dengan terbagi 4 angkatan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, malah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, laporan dari pelaksana kegiatan kepada Ibu Kasih Kurikulum Sekolah Dasar, Ibu Rahmawati SPDMM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, yang terhormat Bapak narasumber, yang terhormat Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia yang jualah kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan Kecamatan Batanghari Utara sebanyak 17 orang, Kecamatan Batu Benawa sebanyak 14 orang, Labuhan Amas Utara sebanyak 30 orang. Jadi pesertanya hari ini ada 65 orang. Hari kedua ada Kecamatan Batanghari Selatan, Haruya, dan Limpasu. Hari Rabu nanti ada dari Kecamatan Barabai dan Labuan Amas Selatan. Sedangkan hari terakhir ada Batanghari Timur, Pandawan, dan Antakar. Jadi narasumber kita berasal dari ada 2 orang, Bapak Taufik Rahman SPD dari SDN Iluk dan Bapak Aulia Rahman SPD dari SMP Negeri 8 HST. Jadi tujuan sosialisasi asesmen nasional dilakukan untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada satuan pendidikan. Jadi asesmen nasional itu untuk siswa, ada numerasi dan literasi. Untuk guru ada survei karakter dan survei lingkungan belajar, dan untuk kepala sekolah ada survei lingkungan belajar. Jadi kemarin ada perubahan jadwal. Jadi jadwal asesmen kita sekarang yang baru itu tanggal 5 sampai 18 November 2021 untuk gelombang 1 dan 2. Jadi satu gelombang ada 2 hari, satu hari ada 2 sesi. Dan hari yang tanggal 22 dan 25 November 2021 untuk gelombang 3 dan 4. Jadi kegiatan ini anggarannya kami ambil dari anggaran perubahan pada kegiatan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik. Jadi harapan dari kegiatan ini semoga asesmen kita berjalan lancar, aman, dan tertib. Amin. Kita junjung sportivitas. Jangan sampai ada rekayasa dalam menjawab soal atau mengikuti tesnya. Baik siswa, guru maupun kepala sekolah. Jawablah sesuai dengan apa adanya, itu harapan kami. Jadi kepada Bapak Kepala Bidang Sekolahan Berbeda Dasar untuk bisa membukakan kegiatan pada hari ini. Demikianlah laporan yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya. Satu. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kasih beserta staf, yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber, Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat kumpul dalam rangka sosialisasi asesmen nasional. Selawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat, kerabat, pengikut beliau dari dulu sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang perlu hormati, mengucapkan selamat datang. Dan hari ini hari pertama, meskipun asesmen nasional sudah dilaksanakan ini sudah beberapa hari, tapi untuk program hari ini dan semua kecamatan mengikuti menunggu giliran. Bapak Ibu, hari ini saatnya kepala dinas yang datang untuk membuka acara, tapi karena kegiatan di dinas sangat banyak kegiatan hari ini, ada beberapa, dan kebetulan kepala dinas mengikuti dengan kejaksaan dan seluruh kepala sekolah. Jadi hari ini pun ada kegiatan di aula dinas. Untuk itu pelaksanaan asesmen nasional kita alihkan ke sini. Jadi saya ucapkan terima kasih pada pendidikan. Jadi mau tidak mau kita wajib melaksanakan. Dan pelaksanaan ini nantinya terjun ke lapangan. Jadi terlebih dahulu kita mengadakan semacam latihan atau masukan-masukan apa yang mungkin nantinya disampaikan oleh narasumber. Jadi kewajiban apa yang Bapak Ibu laksanakan di satuan pendidikan. Mungkin dokter ini yang lebih banyak itu adalah mungkin yang melaksanakan data dan publik, ya. Nah, ini sekedar masukan karena beberapa kali kita khususnya di pusat untuk data deputi kita ini khususnya untuk Jawa Tengah sangat bermasalah. Di mana masalahnya? Data deputi tidak sesuai lawan kenyataan. Perlu kita ketahui bahwa untuk 2022 anggaran kita untuk pendidikan untuk dana dah sangat sedikit dibandingkan dengan kabupaten lain. Jadi kemarin kepala dinas sudah menghubungi pusat dari kementerian, kemudian di mana masalahnya. Jadi sampai HISP das ini sangat sedikit. Jadi informasi yang ada dari pusat bahwa data dapudik yang bermasalah.
Jadi di data terpublik. Jadi tolong berataan yang menginput data terpublik sesuaikan. Ini ada beda dengan apa Krishna kan? Nah, itu yang kada seimbang. Jadi tolong diperbaiki lagi. Karena kita menyadari, kita tahu bahwa untuk HST sekolah ini sangat bermasalah, sangat banyak yang rusak. Memang kalau kita melihat di daerah kota atau daerah yang ada tempat kayak itu nyaman, bagus. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ke daerah pinggiran, sekolah kita rasanya melihat pun rasa kada. Kemarin itu ada dari kementerian datang waktu kami membawa beliau itu ke daerah Antakan. Bagiannya itu ya perhatian juga karena presiden share hubungannya jadi sampai kayak ini. Jadi kesimpulannya data putih. Jadi tolong pian berataan Bapak Ibu yang menangani data terpublik itu diperbaiki. Kemudian apabila ada masalah atau ada paham, silakan datang ke Dinas Pendidikan Betahun. Dan Betahun semalam itu Pak Yulian lah, Pak Yulian Betahun lawan Didin. Memang ada rencana untuk data terpublik ini kita Pak Yulian mungkin memanggil kita berataan ya, atau kayak apa, atau perwakilan per kecamatan untuk dilajari. Jadi mumpung belum ada di sini, menyampaikan dulu. Kita sangat jauh untuk mendapatkan anggaran pendidikan khususnya DAP. Untuk 2022 Merabahan itu hampir 60 miliar dapatnya. Kita 2, berapa? Perbandingannya sangat jauh. Kalau dulu proposal masuk antar atau dinas yang menunjuk nyaman. Prestasi asisten nasional untuk dokter di tahun 2001 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah resmi dibuka. Mungkin itu saja yang mau sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanggung jawab. Tapi kalau kita bantu siswanya, itu artinya kita tidak menanamkan nilai kejujuran. Jadi itulah potret pendidikan kita. Kita dapatnya nilai misalnya 5, ya 5 lah itu nilai kita. Daripada kita nilai 9, tapi kita tidak jujur. Apa yang dibantu orang? Orang sudah nilai itu sudah baik. Tidak perlu lagi dapat bantuan. Tapi kalau nilainya rendah kan orang ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dibantu. Jadi intinya di situ kita memetakan dulu di awal-awal ini kita pemetaan. Jangan sampai kita menganggap Pak Sekret nilainya tinggi, tapi kita tidak dapat mencapai. Lebih baik kita nilai apa adanya itulah. Akhirnya tahun depan kita naik, kita tahu apa kesalahan kita di awal. Karena ini awal, akhirnya kita dari hulu tuh menanamkan nilai kita. Nilai kita, dasar kita. Kemarin itu waktu kami menyusun kerja, kan kami disuruh menilai asesmen berapa. Kami tidak berani menganggap nilai tinggi-tinggi, karena kami belum tahu kemampuan sekolah sampai mana. Kami belum bisa mengidentifikasi keadaan sekolah kita.
mutu pendidikan kita bagaimana. Memang ulun akui nilai kita itu semakin tahun nilai pendidikan kita semakin menurun. Kemarin kita di urutan 9 dari 13 kabupaten kota, sekarang nilai kita 10. Hampir 3 kita ibaratnya di akhir. Apa yang salah? Apakah pendidikan kita? Apakah cara mengajar kita? Apakah lingkungan kita? Kita belum tahu. Jadi disitulah kita mengidentifikasi permasalahan yang ada. Apalagi bagian pihak proktor menentukan berhasilnya asesmen nasional, karena belum pihak yang mempunyai login untuk masuk, yang menarik data dari Depodik, siapa siswanya, melogitkan siswa, itu tugas pihak. Jadi pihak itu yang utama, sedangkan teknisi tanggung jawabnya apakah berfungsi kadangnya alat-alat yang kita gunakan, apakah ada masalah. Jadi ulun mungkin di sini selama kita melaksanakan simulasi dan gladi bersih, mungkin banyak kendala-kendala yang ada. Kita silahkan sharing nanti dengan bapak-bapak narasumber apa permasalahan kita di lapangan. Kemarin memang kami sudah ulun konfirmasi. Kemarin untuk mengambil gelombang, kemarin kan pengalaman SMP, Bapak Aulia bilang jangan mengambil di gelombang pertama karena masuknya itu bermasalah, banyak yang gagal masuk. Akhirnya saya himbaulah kemarin itu kepada K3S, mungkin kepada proktor untuk mengambil gelombang itu jangan mengambil di hari pertama karena kegagalannya hampir 50% ke atas bilang gagal masuk. Karena apa, mungkin TIB dengan bagian Pulau Jawa, ketika mereka masuk kita tersingkir, akhirnya kita keluar dari aplikasi. Hanya beberapa siswa yang bisa masuk ya Pak. Jadi itu mungkin pengalaman kita. Jadi ke depannya kita bisa mensikapi apa permasalahan yang ada di lapangan. Silakan nanti waktu pemaparan apa permasalahan. Mungkin kita bisa di sini kita sharing, kita berbagi, kita cari solusinya yang terbaik. Jadi intinya mungkin ada yang kemarin yang ada yang salah. Jadi ibaratnya untuk proktor itu membantu, bukan membantu menjawab. Membantu siswanya untuk intinya membukakan siswa menjawab. Bagi guru yang mungkin yang tidak tahu IT kita bukakan, bukan membantu menjawabnya. Jadi silakan gurunya yang untuk meningkatkan kompetensi guru. Kecuali terpaksa bila anak naik tingkat perlu sertifikat baru ingin ikut. Selama ini itu. Jadi selama ini kalau untuk peningkatan kayaknya bisa dihitung dengan jari orang-orangnya. Ulun melihat siapa-siapa guru yang kompetensinya yang ingin maju itu, dan dilihat dia kegiatan-kegiatan guru itu mengikutinya. Jadi tidak salah kami seandainya ada pelatihan kami menunjuk guru yang lebih aktif kegiatan, karena mereka yang terlihat kami. Kalau yang disuruh yang tidak ingin maju itu kalau diberi kesempatan pasti alasannya macam-macam. Apalagi kadang-kadang kami kalau dapat surat undangan untuk guru pelatihan kadang-kadang dadakan. Kami telepon orang ini, Pak ada yang bisa kami tunjuk Pak pelatihan ini, tidak nawari alasan macam-macam, ada yang sibuk, ada yang ini, ada yang halus, macam-macam lah alasannya lah. Apakah ada yang ya, karena kadang-kadang ada yang takut untuk pelatihan. Tapi bagi yang guru yang memang inginnya maju, lambat 3 bulan aja Pak. Kalau telepon Bu, hari ini pelatihan kayaknya suratnya pagi tadi kami terima jam 2 pelatihan kamu ada Bu Iban main kote siap. Nah itu yang ulun cari. Mereka siap. Jadi belum dia aja datang terlambat, kada umpat pembukaan, kada masalah, penting kita mau datang hitungannya walaupun terlambat tidak masalah.
pada dia karena suratnya datang terlambat. Jadi kalau kami sudah siap itu kami membuat surat tugas untuk mereka itu cepat. Tapi kalau kami menghadang jawaban, maaf, kami pun ibaratnya diburu dengan waktu. Karena harus mengirim data itu secepatnya. Apalagi kalau buat Bapak UPT, kami sudah tim pembuat soal kami. Jadi kalau Bapak UPT satu Pak UPT pelatihan di sini siap kalau kita. Makanya nyaman jadinya. Jadi ulun ingat tuh setiap kecamatan itu adalah duta-dutanya, duta perubahan. Sekarang ada duta perubahan di LPMC. Jadi kita perubahan untuk. Awalnya mau jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan masalah sesi untuk KMBK utama, itu memang berbeda dengan pelaksanaan simulasi atau gladi bersih. Yang pertama, untuk simulasi itu semua sesi, semua kelompok itu dijadikan satu. Makanya ketika kita memilih kelompok di menu status tes itu yang hanya ada satu aja. Artinya di orang untuk yang satu sesi kapal biasanya tetap satu kelompok 30 orang. Kemudian di gladi sama kayak gini. Nah, untuk KMBK utama bagi yang 2 sesi maka menyesuaikan kelompoknya dan token itu hanya akan muncul sesuai waktunya juga. Kalau di gladi itu sebenarnya sudah dibagi 2 juga, sama 2 kelompok untuk yang 2 sesi, tapi tokennya masih dijadikan satu. Artinya token sesi 2 itu muncul dari pukul 7.50 sudah keluar token untuk sesi yang kedua. Artinya seandainya misalkan kan 2 sesi, kalau misalkan anak digabung di ruang 1 itu untuk sesi pertama, ruang 2 untuk sesi yang kedua. Kalau hanya komputernya memenuhi misalkan itu tahu keimbangan seujungnya karena tokennya sudah ada dari sejak pagi. Nah, tapi untuk KMBK jelas kuncinya jadi sesuai dengan waktunya. Nah, untuk sesi pertama itu token akan dirilis 7.50 dan untuk sesi yang kedua berarti di pukul 12.50. Artinya bukan masalah boleh kata boleh, tokennya yang ada masalahnya. Nah itu kira-kira sudah jelas lah, alhamdulillah. Kalau lancar-lancar aja kita nggak tahu kan, terus hari ini bermasalah. Kalau sudah lihai, yang penting ujian itu adalah tenang. Jangan proktornya yang gelabahkan. Karena penyampaian gelabahkan siswanya tempat dua. Jadi pian menenangkan siswa, jadi piannya harus tenang itu. Jadi pengaturan sesi bebas Bapak Ibu menyesuaikan dengan jumlah perangkat yang Bapak Ibu miliki dan bebas saja yang penting bisa terlaksana. Kalau yang tempat gelombang berarti kegiatan itulah yang baik. Kalau yang pada hendak memakai sesi siang
Jadi sisa bagian. Tapi yang perlu kita ingat di tanggal 23 sebenarnya mulai bermasalah. Kalau enak faktornya tempat panitia juga di situ di kegiatan makan, itu kan ternyata perlu kita kirakan dulu. Maka bilangnya sehari kada artinya kan satu gelombang 2 hari karena itu kan satu paket. Karena kalau yang tanggal 23 aja seharusnya pengaturan gelombang masih bisa dilakukan, masih bisa berubah sampai nanti malam 23 dan 59 masih bisa. Ya silakan. Ya, fakta integritas kita isi, kita upload. Kita isi dulu, kita cetak, tanda tangan, baru kita upload. Jadi kalau kepala sekolah, proktor, teknisi cukup 1 hari, pengawasnya yang tiap hari, karena kan bisa jadi berbeda Pak. Nah, hari pertama si A, hari kedua si B, jadi faktor beda. Jadi cukup sekali untuk kepala sekolah, proktor, dan teknisi. Tapi fakta integritas kan sekali kalau ini 2 kali aja berita acara atau absen 2 hari yang fakta 1 aja. Terus terang kalau ulun seorang kemarin sekali dicetak tanda tangan baru kita kopi. Tapi kadang mengajari yang terbaik malah cuman artinya itu bukan sesuatu yang, karena yang paling penting itu adalah yang di-upload. Nah, yang di-upload yang harus asli. Ya silakan ibu-ibu. Yang kedua berkaitan dengan waktu mengupload apabila yang pertama untuk daftar hadir dan berita acara itu kita upload, kita usahakan menguploadnya setelah selesai pelaksanaan sesi. Ya paling tidak kalau misalkan dia sesi 1 loh, kemudian karena sesi 2 lebih santai kalau mengupload sesi 1. Usahakan di hari yang sama. Kalau misalnya ada hawa ya pada hari esok. Dan berita acara itu berarti harus setelah pelaksanaan, jangan diisi dulu. Karena kan kita kan tahu lagi sampai untuk ini lancar atau tidak. Jadi kita mengisinya setelah pelaksanaan gladiasi. Jadi pengawasnya jangan dulu. Karena kalau tanda tangan berita acara lewat daftar hadir. Kemarin pas ganti jadi yang takut ini kepala sekolah kami kan ya karena bahkan dinas kan misalkan, jadi kita tunggu ya sih dia kita apa jangan dibiarkan yang kosong maksudnya. Ada 12 orang Pak. Kalau untuk Jawa Barat itu kita biar aja seadanya. Artinya yang memang kada hadir ya sudah kada hadir. Makanya tadi ulun malah mau nyampaikan gitu, siswanya 5, yang kada hadir 4, saikongannya yang hadir kayak apa? Itu nggak bisa dikumpulkan jadi masalah. Jadi kita seadanya aja. Kada harus yang full semuanya. Kita sudah Belum dilaksanakan tapi mungkin kepala sekolahnya itu kuat. Kalau nilai itu akan berpengaruh karena suara-suaranya 1 orang tidak hadir. Jadi tidak masalah kan kita untuk pertama ini biar aja nilai apa adanya. Walaupun siswanya tidak hadir tidak masalah.
rekan-rekan. Jadi kita yang ini kan AN pertama Bapak Ibu. Jadi AN pertama kita mencari nilai patokan. Nilai patokannya jangan tinggi, yang seadanya aja dulu, karena tahun depan harus ada kenaikan. Kalau yang tahun ini sudah diusahakan betul-betul naik, kayaknya tahun depan kembali. Jadi kita seadanya aja dulu, nilai murni benar. Tahun depan dan kita perbaiki sama-sama. Tapi diperbaiki ini bukan berarti harus digenini. Artinya kita mengusahakan ada perbaikan dalam proses pembelajaran. Nah, Ini boleh kan?